kita akan mulai perbincangan. Tepuk tangan juga untuk adik-adik dari UPN, kemudian dari UNJ. Selamat malam semuanya, semangat semua ya. Hai, UNJ tetanggaku nih. Menarik loh ini, mungkin saya nanti akan kasih kesempatan juga kalau ada yang mau bertanya kepada narasumber kita, calon kepala daerah malam hari ini. Oke, saya akan langsung ke dari yang paling ujung lah ya, yang udah gini-gini duluan. Ini yang memang kita tunggu-tunggu. Ya, kenapa? Karena cukup kontroversi. Kemunculannya di awal dunia hiburan juga cukup kontroversi kan. Saya yang pertama kali di mana-mana mengucapkan orang inilah penemu vikinisasi. Itu betul ya? Betul kan? Nah, Mas Vicky, Iya. apa yang membuat Anda yakin? Pertama, yakin bahwa publik akan memilih Anda. Yang kedua, dan kenapa Anda mau dicalonkan sebagai calon bupati? Yang pasti saya hadir di daerah Pemalang dalam kondisi yang harus tertolong. Kondisi Pemalang harus masuk dalam termiskin ekstrim di Jawa Tengah. Curat marutnya dari infrastruktur jalan yang sangat sengaja memobilisasi ekonomi tidak berjalan dengan baik. Terus kenapa kemudian saya akhirnya mau? Saya sudah selesai dengan diri saya, dengan entertain saya. Saatnya saya punya tujuan untuk mengabdi. Sudah kepada, selesai. Ya. Tapi saya masih lihat Anda masih nyanyi nge-rap, saya lihat sama Ungu kemarin. Belum selesai Kita berarti. harus bisa membedakan mana profesi pekerjaan, mana apa yang kita sukai sebagai hobi. Kalau itu selalu melekat, maupun nanti saya terpilih, saya tetap akan menjadi vokalis metal, kudeta tetap. Karena itu adalah profil saya kan. Itu Passion, jati diri passion. saya, itu passion saya. Oke. Nah, Tapi tapi di satu kenapa sisi- saya harus mau? Tadi dibilang, ya kita tuh dalam hidup pasti ada durasi. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil sama Tuhan. Minimal akhir-akhir sebelum saya menghadap sama Tuhan, ada yang saya bisa lakukan untuk khalayak orang banyak. Gitu aja. Oke, jadi ini sebagai wadah untuk Anda untuk mengabdi ke masyarakat, berkontribusi begitu ya. Pastinya. Anda yakin masyarakatnya mau? 300 itu dalam Spartan bisa menang untuk melawan ribuan orang karena modalnya keyakinan. Makanya yakin saya akan mengalahkan semua keraguan yang ada. Oke, luar biasa. Itu dari Mas Vicky. Kalau Oh, aman aja Om ya. Apa namanya? Mas Farhan, Saya Kalau- bersyukur bahwa kompetitor saya bukan Vicky. kalau enggak, Wah, kalau yang begini saya bisa kalah di Bandung. Ini. Habis saya bisa-bisa. Oke, Mas Makanya Farhan. partai PKB saya ajak koalisi di Bandung. Ini PKB sendirian ya di Pemalang. Oh saya di Bandung. turun. Koalisi. Di mana ada PKB, di situ ada kewajiban saya untuk memenangkan PKB di mana. Nah, Saya turun. alhamdulillah. Maksudnya mau jadi juru kampanyenya Mas Farhan Ya juga? kan membantu, nggak apa-apa dong. Orang kita juga ada kepartaian Oke, yang oke. di situ. Nah, kalau Mas Tunggu Vicky, tiket wish saya kirim nih. Mas Vicky kan backgroundnya di entertain Iya. full ya. Sudah sempat berkiprah di politik juga nggak sebelumnya? Iya beberapa kali kan. Beberapa kemarin kali di ya, DPR RI. nyalek-nyalek gitu ya. Nah kalau Mas Farhan kan, kalau saya bilang udah proven lah di legislatif sudah masuk di sana. Nah sekarang Bareng-bareng. bareng Mbak Kade, nanti gantian Mas Farhan dulu. Ya, siap-siap. Sekarang mencoba di eksekutif nih. Iya. Apa yang buat Anda yakin Ini juga nih? percobaan di sana? kedua. Percobaan Saya kedua. pertama kali masuk ke politik sebetulnya langsung masuk ke kontestasi pemilihan wali kota Bandung di tahun 2018. Ya. Tapi waktu itu gagal mendapatkan nominasi dari partai. Jadi akhirnya saya masuk lagi ke partai, kemudian ikut pileg dan selama 5 tahun lah saya belajar banyak banget gitu. Jadi Oke. 2016 sampai 2018 belajar, 2019 sampai 2024 itu praktek berpolitik. Oke, dan menurut Anda itu modal yang cukup kuat untuk bisa memimpin sebuah daerah nanti? Bandung, kita bicara Bandung ya. Alhamdulillahnya sih dapat banyak insight, pengetahuan, data-data. Jadi saya rasa memang ya kita harus berbuat sesuatu. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Farhan. Mbak Krisdayanti, boleh digunakan mic-nya. Ya, Mbak Kade, Sandi. Mbak Kade kita tahu politisi PD Perjuangan yang juga kalau dibilang kalau orang mengatakan wah artis bisa apa sih? Kalau saya sendiri menyaksikan juga bagaimana Mbak Kade turun ke lapangan terus untuk ke konstituen segala macam. Nah sekarang dengan challenge sebagai wali kota Batu, apa yang Anda tawarkan ke publik? Pertama adalah bentuk syukur saya karena saya sharing barusan ke Mas Farhan. Kita ini beruntung sekali ya dapat kesempatan 2 kali kontestasi legislatif dan eksekutif. Nggak semua orang punya kemampuan loh untuk bersikap mental seperti itu. Hebat nih sudut pandang yang saya baru sadar malam ini. Sekali. Shock. Ya, saya pikir semakin banyak perempuan dikasih ruang untuk tampil di ruang publik akan lebih hebat nantinya ke depan. Jadi perempuan bukan saja dijadikan objek pembangunan, tapi perempuan sekarang sudah menjadi
bagaimana memimpin arah sebuah kebijakan. Dan kebijakan itu kan kemarin kita sudah punya pengalaman yang cukup di legislatif ya, secara tugas pokok dan fungsinya kita salah satunya adalah pengawasan. Gimana kita di daerah pemilihan kita masing-masing bisa melihat langsung bertemu dengan konstituen kita apakah program-program pemerintah sampai tepat sasaran sesuai program-program kementerian dan lembaga. Tapi kan ini berbeda ya, sebelumnya di legislatif Sangat berbeda. melakukan fungsi pengawasan, sekarang di eksekutif sebagai orang yang diawasi nantinya. Benar, kan, dan mohon maaf ibaratnya ya, ini keluarga dan juga orang-orang tua saya mungkin menanyakan bahwa siap apakah kamu menjadi calon kepala daerah karena secara transparan 100% kamu akan mohon maaf ditelanjangi. Ibaratnya seperti itu bagaimana kamu langsung bertemu dengan warga setiap hari dari mungkin ya pintunya juga nggak akan terkunci ya karena ibaratnya mereka bisa mengadukan apapun yang terjadi di lapangan karena ini memang menarik nih. ya, Ini menarik. Ini yang juga saya selalu sering pertanyakan kepada para artis, nggak hanya maju sebagai kepala daerah, sebagai legislatif juga, karena masih ngerasa membawa sisi artisnya. Jiwanya itu tidak melayani tapi lebih mau dilayani begitu kan. Nah, itu salahnya. Itu memang harus disadarkannya lewat survei. Jadi tahun 2016 sebagai artis dan sebagai direktur Persib gitu ya. Saya merasa bahwa di Bandung harusnya saya ngetop banget. Maka kemudian saya ketemu Bang Kodari sama Bang Kodari dibikinin survei. Saat itulah saya sadar bahwa ternyata popularitas saya hanya 50% dan elektabilitas saya hanya 0,7%. jadi populer belum tentu Ya menjamin popularitasnya juga nggak cukup, cuma 50%. Untuk bisa masuk ke kontestasi pilkada harus di atas 50%. Survei karena memang pilkada ini bukan sekedar mohon maaf tadi siapa yang mendapatkan rekomendasi tapi pilkada adalah gerakan bersama rakyat bagaimana kita turun ke masyarakat untuk siap menghadapi apa persoalan masyarakat dan menjadikan solusi memberi solusi. Survei, tapi nggak boleh komentarin surveinya ya, jualannya nanti ya. Saya minta komentar dulu, Bang Ege. Dari 3 pernyataan ini luar biasa loh, Bung Vicky tadi untuk mengabdi ke masyarakat, untuk apa lagi tuh bahasanya, menghilangkan penindasan apa segala macam. Itu bahasa-bahasa vikinisasi yang sekarang justru diikuti oleh orang lain. Kenapa diikuti oleh orang lain? Saya mau bilang gini, bahwa kalau kita tanyakan apakah popularitas atau kualitas yang penting itu, seluruhnya kan akan mengacu ke popularitas, betul kan? Betul sekali, Yang pertama kali ditanya, yang popular vote dan pertama kali yang ditanya adalah popularitas atau apa? Ya otomatis kan gladiator ini menang lah itu dalam popularitas, dia kan? Ketawa aja dia. Dibanding yang lain petahana sekalipun ya. Oh petahana lain lagi karena dia sudah pernah ini kan artinya. Proven lah di situ ya. Di popularitas bisa bersaing kalau petahana, tapi ketika bicara soal kualitas, nah muncul pertanyaan lain sebetulnya. Apa itu pertanyaan? Kalau kami dulu kan ada the Play Theory of Communication. Kalau mau yang lebih hakiki, pertanyaannya adalah gini, apakah mereka ini adalah sekedar mengisi kota kosong misalnya gitu kan? Daripada kota kosong ditampilkan gitu. Enggak juga, kita nunggu loh di sini. Sampai tengah malam loh waktu itu ya. Sampai menjelang 00 ya. Ternyata ada satu artis kemudian yang jadi tampil ya. Betul ya, kita sampai jam 23.09 Bung Ronald yang keluar. di sini ya. Tanggal 29 Agustus kemarin ya. Betul, kita nungguin. Jadi artinya apakah mereka ini sekedar mengisi kota kosong? Enggak, saya lihat enggak tahu kalau yang lain. Yang kedua, apakah ini calon boneka yang diciptakan? Sekarang begitu juga loh. Ada kan yang memang diciptakan yang penting kelihatannya 2. Enggak juga. Nah, enggaknya gimana? Kalau kita lihat Mas Vicky kan dia dicalonkan oleh satu partai aja nih, PKB aja. Sementara koalisi lainnya tapi kan ada 13 partai. 3 di situ kan? Ada 3. Ya, 3 kandidat.